Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga Allah sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sama waras. Masya Allah, kalian pada ngapain cuy? Kaisam lagi menikmati udara sore santai. Wes, Masya Allah. Kaisam lagi ada di Mefu ini. Aduh, Mefu. Tadi ketemu itu teman-teman ya. Kaisam katanya. Aduh, Masya Allah. Yambuy dulu, Yambuy. Gimana nih kalian lagi pada ngapain? Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan diberikan kekuatan sampai finish ya cuy ya, amin. Oke. Kaisam itu dapat kabar 3 hari yang lalu ya tentang pengusiran ini pekerja migran dari rumahnya ya kan. Mungkin majikannya sakit hati ya karena mbaknya ini baru kerja 6 bulan, cuma dia ini mau notice nih buat kalian anak-anak baru ya. Simak video ini sebagai pembelajaran ya kita bersama kalau misalkan kita mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak tanpa dipikir panjang terlebih dahulu ya kan. Jangan sampai nih kalian sendiri yang sengsara di sini ya. Kaisam cuma woro-woro aja nih dari kisah teman kita yang sudah mengalami, aduh sampai jatuh, yang sudah mengalami. Jangan sampai kalian mengalami ya kan, karena rumit cuy, ribet ya kan. Harusnya kalian kalau misalkan mau melakukan pemutusan kontrak dipikirkan dulu nih dampaknya apa. Kalau misalkan majikan tiba-tibanya melakukan hal yang licik seperti ini, kita sudah punya solusinya ya kan. Ayo kita bahas yuk. Kita sebut aja Mbak Inem. Oke. Mbak Inem ini telepon Kak Yatisam 3 hari yang lalu mengatakan bahwa Kak Yatisam saya diusir sama majikan. Lo kok bisa? Kalau kamu diusir jangan pergi dulu. Kamu datang di situ ya udah jangan pergi-pergi. Kamu minta hak kamu dulu. Hak termination ya kan. Tapi Kak Yatisam saya tuh sudah mengirim surat notis ke imigrasi. Loh, kok begitu? Ya kan? Jadi cuy, ceritanya begini. Si Mbak Inem ini bekerja menjaga nenek. Di rumahnya itu ada Suce sama Dadai. Si Suce ini anaknya si Dadai. Jadi 4 orang perempuan bersama si Mbak Inem itu kerja ya kan. Ya tahu sendiri kan Mbak Inem kerja merawat nenek, tapi di situ Suce sama si Dadanya itu sangat bawel sekali ya kan. Jadi neneknya yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya setiap hari masa adaptasi ya pasti akan dimarahi. Bahasa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda ya kan. Kadang majikan kita nyuruh kita nggak mudeng, jadinya kita ngedumel sendiri, kitanya ngerasa nggak enak sendiri ya kan. Ini kan namanya baper ya. Maka dari itu Kaisam tuh ngomong kalau kerja di Hongkong tuh no baper ya. Nah sampai pada akhirnya si Mbak Inem ini ngerasa bahwa aduh udah sayanya kayaknya nggak mampu nih kerja di sini ya kan. Bukan masalah pekerjaannya yang berat ya cuy ya, tapi karena mentalnya kita ini diomonginnya kasar terus. Jadi kita ini merasa kalau percuma juga sih ada kita di sini, ya udahlah kita pulang aja ya kan. Awalnya sih Mbak Inem ini sudah ngomong sama agensinya ya kan. Ya agensinya masih belum merespon karena Mbak Inem ini kan baru banget cuy, selesai potongan 6 bulan. Akhirnya nih Mbak Inem nih nanya-nanya lah tuh sama si temennya, gimana sih caranya notis ya kan. Kalian itu yang nanya sama Kaisam gimana sih caranya notis. Aduh, notis itu gampang, yang penting kamu itu ngasih surat ke majikan, ngasih tahu majikan bulan depan saya keluar ya, itu udah sah coy ya kan. Ini kita tinggal lihat aja majikannya nerima nggak. Kalau majikannya nggak nerima ya kita kirim ke imigrasi supaya sah pemutusan kontraknya ya kan. Akhirnya temennya si Mbak Inem ini nyaraninya, ya udah kamu bikin aja surat notis terus kamu kirim ke imigrasi. Ya, ini ngasih informasinya setunggal ini kalian ini. Kasihan nih Mbak Inem nih jadinya dampaknya nih ya. Akhirnya si Mbak Inem ini karena disuruh sama temennya itu mau mengirim surat notis tuh ke imigrasi, akhirnya dikirim tanpa dipoto. Nah 2 surat notis ini, satu dikirim ke imigrasi berarti udah sah ya, satunya dikasihkan ke majikan. Nah setibanya dia ini habis ngirim surat melalui box pos ya kan. Jadi Mbak Inem ini beli perangkonya di 7-Eleven ya kan, ngerti ya. Ditaruh di box pos, terus pulanglah uculuk, buka pintu kreot, pulang libur ya, ngasih nih ke majikan pada sore harinya tuh setelah pulang libur. Majikan ini apa ini katanya ya kan. Apa ini maksudnya? Iya majikan, saya mau pulang aja ke Indonesia, kata Mbak Inem tuh. Ya majikannya ini nggak terima ya cuy. Loh, bisa nggak Cece kamu undur deh di bulan 6 kamu pulang. Ada nego tuh majikan. Cuma si Mbak Inem lagi-lagi ya, aduh wis saya nggak bisa majikan. Akhirnya majikan marah, udah kamu nggak usah nunggu ya,
nggak usah nunggu sampai 1 bulan katanya, sekarang kamu pergi, kamu boleh cap ya katanya, beresin barang ya kan. Akhirnya surat termination itu dirobek-robek sama si Uce-nya tuh ya kan, udah heboh tuh di situ tuh, rundingan tuh sampai malam. Nah dikasih waktu tuh 1 jam Mbak Inem untuk beresi barangnya ya kan. Akhirnya Mbak Inem tuh ingat, orang saya yang notice, otomatis bulan depan dong harusnya saya keluar. Kalau saya keluar sekarang gimana ya kan. Akhirnya tetap bertahan Mbak Inem di rumah itu cuy ya kan. Majikannya udah nggak mau, udah pokoknya kamu keluar. Nah si dadanya tuh masih punya hati, ya udah kamu keluar besok deh karena ini udah malam ya kan. Akhirnya tidur juga merem melek ya kan, takut terjadi tragedi esok harinya nih cuy. Esok harinya nih, tapi Mbak Inem juga masih profesional sih, masih beresin sarapan buat neneknya ya kan. Dirayu lagi sama majikannya, Inem, kamu bulan depan bulan 6 aja ya, ayo kita ke Wancai aja sekarang. Cancel, karena si majikan tahu Mbak Inem ini udah nulis surat ke imigrasi ya cuy ya, pemutusan kontrak. Akhirnya Mbak Inem tetap nggak mau cuy, nggak mau majikan, saya mau pulang aja. Wes keras kepala nih Mbak Inem. Akhirnya kopernya ditarik nih sama Suce, ditaruh di depan pintu depannya cuy, sama barang-barangnya, tas kebonya ya kan, sama kresek-kreseknya ditaruh di depan. Terus paspornya ini kan dipegang sama majikan. Nah si Mbak Inem ini kan paham, majikan paspor saya mana, kamu jangan tanya-tanya paspor katanya, saya bisa aja ngomong paspormu hilang. Ayo mau gimana katanya gitu, udah kamu pergi aja. Itu kan akhirnya Mbak Inem ini disuruhlah pergi tuh di depan pintu. Sampai di depan pintu, saya ini gimana, saya belum dapat hak-hak saya ya kan, dalam kebimbangan. Karena apa? Karena dia anak baru, belum mengerti apa-apa cuy ya kan, apa yang harus dilakukan ya kan. Ini gimana, sedangkan pintu rumah majikan sudah ditutup. Ayo mau gimana coba kalau kayak gitu. Kalian harus mikirin tuh, anak baru ya, kalau misalkan mau notis pikirin tuh sampai situnya. Akhirnya karena rumahnya masih majikan Mbak Inem ini dekat sama kantor polisi, jadi Mbak Inem ini kopernya tetap di rumah majikan, dianya jalan ke kantor polisi. Jalan ke kantor polisi karena agennya nggak bisa dihubungi cuy. Sesampainya di kantor polisi, polisinya ngomong, Cece ini bukan urusannya polisi katanya, kamu hubungi agenmu ya kan. Akhirnya nyambung juga sama agennya, terus agennya ngomong, ya udah kamu bawa kopermu balik lagi ke agen ya kan, karena sudah tidak diterima nih sama majikannya. Nah begitu Mbak Inem ini balik lagi dari kantor polisi ya kan, Mbak Inem ini ting-tong lagi sama majikan, balikin paspor saya katanya. Itu tuh ada di tas katanya, kamu cari sendiri di tas, pokoknya di situ dokumen kamu. Pinter cuy, majikannya naruh paspornya si Mbak Inem ini di kopernya dia. Akhirnya si Mbak Inem ini geret koper ya cuy ya, dari rumah majikan pergi ke agensi ya kan. Sesampainya agensi, majikannya ngomong apa, majikan kamu minta ganti rugi nih 1 bulan, katanya kamu yang meninggalkan nih. Tuh kan, diputer balik cuy. Tadi kita kan notice ya kan, karena kita keluar bawa koper, jadi dikiranya kita yang minta keluar pada hari itu. Kaisang boleh nggak sih dilaporin, kan ada CCTV ya kan. Inilah pentingnya edukasi, jangan gegabah kalau mau notice ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya si Mbak Inem, ya mem kan saya yang notice, saya diusir juga bukan kemauan saya juga masih mau bekerja sampai. Iya, tapi kan posisinya majikan ini nggak mau mengeluarkan tiket pesawat kalau kamu nggak bayar 1 bulan gaji dulu ya kan. Akhirnya sisa gaji Mbak Inem ini ada sekitar 3.000-an ya, jadi sisa gajinya kan ya udah, karena sisa gajinya masih 3.000, jadi Mbak Inem ini kurang ngembaliin ke majikan 1.250 dan visa Cina, karena Mbak Inem ini mau dibawa ke Cina dan itu sudah turun sekitar $400. Jadi majikannya itu minta ganti rugi kurangnya 1.500 aja. Ya melongo dong Mbak Inem, orang dali-dali kita ini mau notice ya kan. Nah inilah pentingnya kita tahu ya dampaknya kalau kita memutuskan kontrak tanpa berpikir panjang tuh ya seperti ini. Kalau tibanya majikan ini mempersulit tiket pesawat, ini yang harus kita pikirkan solusinya gimana.
Oke, jadi kasusnya Mbak Inem gimana? Kasusnya Mbak Inem, akhirnya Mbak Inem pergi ke KJRI. KJRI sudah menghimbau, ya ini kalau naik lebor, kasihan ke kamunya, lama karena nunggu jadwal lebor 3 minggu ke depan. Otomatis visa kamu sudah overstay. Terus Pak, sarannya gimana? Ya udah gini aja. Kamu kan disuruh bayarnya 1.500, kamu ngomong aja kalau kamu punya duit 1.000, tapi kamu minta tiket pesawat dulu baru kamu bayar. Jangan bayar duitnya dulu. Nah, itu saran KJRI, coy. Oke, jadi Mbak Inem ini pulang dari KJRI bingung ya cuy ya. Mau minta tiket pesawat, kita harus bayar 1.500, ya kan? Nah, kalau misalkan kamu jadi Mbak Inem gimana? Mau bayar 1.500 terus dibelikan tiket pesawat atau nuntut ke lebor, ya kan? Aduh, pusing deh Kaisam ini sama anak-anak baru nih, aduh. Ayo kita bahas kasusnya Mbak Inem. Banyak terjadi cuy, bahkan chat ke Kaisam tuh hampir pertanyaan yang banyak itu. Kaisam gimana caranya notice? Kaisam, saya anak baru Kaisam, boleh nggak sih Kaisam saya notice? Saya majikan saya maafan Kaisam. Cuy, udah kodratnya majikan sini maafan, ya kan? Cuma pinter-pinter kita aja ya kan membawa perasaannya ini kan. Udah jangan dibaperin cuy, serius deh ya walaupun sakit hati ya. Nah, oke kita bahas kasusnya si Mbak Inem. Apakah salah kayak di Mbak Inem ini memutuskan kontrak langsung kirim ke imigrasi, ya kan? Oke, buat kalian ya, yang harus kalian lakukan adalah ngomong dulu sama agensinya. Kan Mbak Inem ini baru 6 bulan ya cuy ya, otomatis kalian harus tahu dulu nih. Kalau 6 bulan berarti data kamu ini masih dipegang sama PT, otomatis kamu untuk pindah majikan, untuk pindah agensi itu sulit ya. Itu yang harus konsekuensi yang harus kamu pahami. Nah, minimal berapa Kaisam kerja di sini? 1 tahun. 1 tahun itu banyak agent yang bisa memproseskan lagi. Tapi kalau misalkan kita yang notice sendiri, ya agak-agak bingung juga ya cuy ya. Pusing. Nah, terus caranya gimana kayak Kaisam yang benar? Ya ngomong dulu sama agent by WhatsApp. Agent, saya mau notice nih sama majikan. Kalau agent nggak respon, kita baru nulis surat nih, ya kan? Dibikin 2. Nah, kita taruh dulu ke majikan. Majikan, saya mau notice nih bulan depan keluar ya. Nah, kalau misalkan majikannya, Cece boleh nggak sih nego kamu keluar di bulan 6? Kalau misalkan kamu mengiyakan, berarti surat notice ini bisa dirubah. Kan belum dikirim ke imigrasi, ya kan? Nah, itu kalau misalkan mencapai kesepakatan. Tapi kalau misalkan enggak, maaf majikan saya nggak bisa, saya harus keluar di bulan depan, ya kan? Kalau misalkan majikan tibanya menyobek nih, ya kan? Wis nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah memberitahu majikan, ya. Terus satunya kan ini kan belum dikirim ke imigrasi. Karena majikan ini tidak merespon dengan baik, kamu kirimkan ke imigrasi. Jangan lupa tuh, saat kamu mengirimkan, difoto tanggalnya, kapan kamu mengirimkan surat ke imigrasi, ya kan? Kalau pakai kilat itu kan ada kodenya, ya kan? Nah, itu pasti sudah dapat balasan dari imigrasi pemutusan kontrak, ya kan? Terus ngomong, kalau sudah kirim ke imigrasi, baru kita ngomong sama majikan, saya sudah kirim ya ke imigrasi, saya jadi keluar di bulan depan. Mau nggak mau majikan ini akan mengeluarkan kamu di bulan depan. Nah, tibanya nih kayak posisinya majikannya si Mbak Inem. Jadi sudah kayak gitu, ya udah kamu nggak usah nunggu 1 bulan deh, kamu keluar sekarang. Nah, kalau misalkan tibanya kamu disuruh keluar saat itu juga Kaisam, berarti saya diterminate. Ya enggak, itu cuma tinggal deal-dealan aja sama majikan. Berarti majikan itu kan udah nggak mau kasih kamu lebih banyak waktu di rumah. Mungkin dia nggak mau gaji sisa gajinya, ya kan? Jadi antara deal-deal kalian aja cuy sama majikan. Kan kamu sendiri yang nggak mau kerja di situ, ya kan? Majikan kalau suruh pergi berarti tidak ada uang 1 bulan, ya. Tapi kamu ngomong, pastikan dulu majikan, oke majikan saya pergi sekarang, tapi saya minta tiket pesawat dulu. Itu adalah negosiasi. Tapi kalau majikan itu nggak mau, nanti kita selesaikan sama agent. Nah, kalau misalkan ada bahasa, kita selesaikan dengan agent, kita ngomong sama agentnya dulu sebelum meninggalkan rumah majikan. Jadi kita pastikan dulu hak-hak kita dulu, ya kan? Nah, dibayar dulu sisa gajinya yang belum terbayar. Jadi jangan panik kalau diusir ya. Kita nggak boleh pergi, diem aja di situ. Nah, setidaknya kita minta tiket pesawat. Kalau memaksa keadaan kita yang pengen pergi, ya kan? Udah, tapi Kaisam kalau misalkan keadaannya kayak si Mbak Inem itu, kopernya langsung ditaruh di depan, terus gimana kita didorong-dorong suruh keluar? Nggak usah, udah tinggal nggak usah bergerak. Pokoknya kita minta tiket pesawat, kita pergi. Minta tiket pesawat, kita pergi. Gitu ya. Saat kalian meninggalkan rumah tanpa ada perjanjian tiket pesawat dibayar di agensi, kalian kalah. Kalian pasti akan diputar balik bahwa kalian yang meninggalkan rumah. Maka dari itu, apa yang terjadi? Majikan menuntut
ganti rugi 1 bulan. Tapi kan kayak Zam dia sudah kirim ke imigrasi. Salahnya Mbak Inem tidak ada foto bahwa dia sudah mengirim ke imigrasi, tidak ada bukti. Ya nurut aja, ini kan anak baru ya, lempeng-lempeng aja. Oke deh, belajar dari kasusnya Mbak Inem, semoga jangan gegabah ya cuy ya. Nah pastikan kalau misalkan kalian udah maksa banget pengen notice nih, pastikan kalau misalkan kamu punya tabungan setidaknya seharga tiket pesawat deh. Kalau misalkan memang majikan ini maafan ya, mengulur-ulur waktu untuk tiket pesawat, daripada kita buang-buang waktu naik lebor gitu, ya udah kita beli tiket pesawat sendiri aja $2.000 ya kan, karena ini adalah konsekuensi kita. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.